Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 343 mengorbankan darah para jenius untuk pedang. Sialan, bagian yang patah dari senjata kaisar, bagian yang patah dari senjata raja, serta beberapa ratus senjata tempur untuk membuat pedang ini. Pedang ini menantang surga. Bahkan Bikielo pun tak kuasa menahan diri untuk berkata, apa yang telah dicapai Jiang Chen sungguh luar biasa. Tak seorang pun dapat membuat senjata tempur dengan semua bahan ini, hanya Jiang Chen yang memiliki kemampuan luar biasa ini. Mereka hanya bisa mengaguminya. Wah, altar hitam itu bergetar lebih hebat lagi. Gerbang hitam di atasnya semakin memudar, dan tampaknya akan segera menghilang. Cepatlah, gerbangnya akan menghilang. Han Yan berteriak. Tidak tahu kalau pintu keluar sudah muncul. Kurasa Wuchong dan yang lainnya sudah pergi. Ayo kita keluar dari sini juga. Jiang Chen menyimpan pedang suci surgawi kembali ke dalam cincin penyimpanannya, lalu ia terbang menuju altar hitam. Dalam sekejap mata, Jiang Chen dan kelompoknya tiba di atas altar. Little Chen, Wuchong dan yang lainnya pasti sudah menunggu kita di luar sana. Kita harus ekstra hati-hati nanti. Nangong Wentian memperingatkan Jiang Chen. Jangan khawatir, jika mereka benar-benar menantangku, hari ini akan menjadi hari terakhir mereka. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen terbang ke gerbang hitam. Tiba-tiba, dia menatap formasi melingkar besar di sebelah gerbang hitam, dan dia tidak bisa menahan gemetar. Ada formasi teleportasi di sini, tapi sepertinya sudah lama tidak digunakan. Aku penasaran apakah masih berfungsi. Tunggu, ada celah tepat di tengah formasi, sepertinya sangat cocok untuk pelat perunggu. Jiang Chen melirik formasi teleportasi kuno itu. Yang mengejutkannya, ia menemukan celah di mana pelat perunggu itu akan pas di tengahnya. Hal itu membuatnya berpikir tentang pelat perunggu yang saat ini dimilikinya. Tidak seorang pun tahu bahwa dia masih membawa sebuah lempengan perunggu. Lempengan perunggu ini tidak sama dengan 9 lempengan perunggu sebelumnya yang digunakan untuk membuka pagoda kuno, itu adalah benda yang dibuat dengan menggabungkan ke 9 lempengan perunggu. Dilihat dari apa yang dilihatnya, sepertinya itu ada hubungannya dengan formasi teleportasi ini. Chen kecil, cepatlah. Apa istimewanya formasi yang rusak itu? Gerbangnya akan segera ditutup. Han Yan mendesak Jiang Chen. Akhirnya, Jiang Chen tersadar dari lamunannya sendiri. Ia segera melihat gerbang hitam di depannya bergetar hebat, dan tampak benar-benar memudar, seolah-olah akan menghilang dalam sedetik berikutnya. Jika gerbang itu menghilang, tidak seorang pun dari mereka akan dapat meninggalkan tempat ini, dan mereka akan terperangkap setidaknya selama 100 tahun lagi. Ayo pergi. Jiang Chen mengalihkan pandangannya dari formasi teleportasi. Ia melangkah maju dan menghilang ke dalam gerbang. Tidak ada waktu tersisa untuk mempelajari hubungan antara lempengan perunggu dan formasi. Jiang Chen selalu merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada lempengan perunggu yang dimilikinya, pasti ada kegunaannya. Kelompok itu memasuki gerbang pada saat yang sama. Tepat setelah mereka melewati gerbang, gerbang itu langsung menghilang, dan altar gelap itu berhenti bergetar. Sekali lagi, kedamaian telah kembali ke pusat pulau. Kelompok itu tertembak oleh kekuatan dimensi yang luar biasa. Mereka segera mengedarkan energi yuan mereka dan menstabilkan tubuh mereka. Setelah itu, mereka melihat sekeliling, dan yang mengejutkan mereka tidak lagi berada di lautan, mereka sekarang berada di gurun di luar lautan, dan pulau es tidak lagi terlihat. Hanya ada permukaan air yang tenang di belakang mereka. Mereka yang meninggalkan pulau es sebelum mereka masih ada. Ketika mereka melihat kemunculan keempat orang ini, banyak yang ekspresinya berubah. Itu Jiang Chen dan teman-temannya. Dia masih hidup. Sepertinya pertunjukan hebat akan segera dimulai. Mereka sudah mati. Wuchong, bersama dengan orang-orang dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad masih di sini, menunggunya. Mereka pasti akan membunuh Jiang Chen. Jiang Chen itu benar-benar orang yang beruntung. Dia benar-benar bertahan hidup selama 3 hari di kolam magma. Ini adalah sebuah keajaiban. Banyak orang tercengang. Kebanyakan dari mereka memiliki pikiran yang sama dengan Wuchong, Jiang Chen telah meninggal di kolam magma. Alasan mengapa mereka masih di sini adalah karena Wuchong dan kelompoknya masih menunggu Han Yan, Nangong Wentian, dan Bikielo. Kerumunan orang menunggu untuk menyaksikan tembakan bagus lainnya, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang berharap untuk melihat Jiang Chen juga. Jiang Chen, kau benar-benar beruntung bisa selamat di sana. Bagus, berikan aku bagian yang rusak dari senjata kaisar, dan aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian cepat. Jika tidak, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman yang layak. Wuchong langsung memperingatkan saat melihat Jiang Chen. Bukan saja dia tidak kecewa, dia malah merasa sangat gembira. Ini karena sekarang, dia akhirnya bisa membunuh Jiang Chen sendiri. Hanya dengan melakukan itu dia bisa menyelamatkan mukanya. Dan, bagian yang rusak dari senjata kaisar itu masih ada di tangan Jiang Chen, itu adalah harta yang paling berharga, dan dia perlu mendapatkannya dan menyerahkannya kepada Kaisar Agung.
Dengan itu, dia pasti akan diberi hadiah yang sangat besar. Wuchong, aku tidak ingin menjadi musuh dinasti Saint bela diri, tetapi sebaiknya kamu tidak menantangku, karena aku tidak peduli apakah kamu seorang pangeran atau bukan. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Ini adalah peringatan terakhirnya, jika Wuchong masih tidak mau mundur, dia tidak punya pilihan selain memberinya pelajaran. Haha, Jiang Chen, kau benar-benar tahu cara mengolok-olok dirimu sendiri, ini lelucon terlucu yang pernah kudengar. Kau hanya seekor semut kecil, dengan apa kau akan melawanku? Berlututlah di hadapanku, sekarang juga. Wuchong berteriak keras. Dia menekan Jiang Chen dengan status superiornya, dia ingin Jiang Chen menyerah di bawah kakinya. Itu akan memberinya kegembiraan yang luar biasa. Dia benar-benar ingin menggunakan metode arogan ini untuk memamerkan statusnya sebagai pangeran bangsawan. Wuchong, cukup. Kamu mempermalukan dirimu sendiri dengan menindas kultivasi jahat menggunakan statusmu. Kata Wulang. Wulang, hari ini aku akan membunuh Jiang Chen berapapun biayanya. Jika kau terus membelanya, aku akan membunuhmu juga. Wuchong mengarahkan jarinya ke Wulang. Dia tampak sangat marah. Wulang terus membela Jiang Chen sejak mereka pertama kali bertemu di Pulau Es, menentangnya tanpa henti. Sekarang, mereka semua telah meninggalkan Pulau Es, dan Wulang masih berpihak pada Jiang Chen. Hal ini benar-benar membuat Wuchong kehilangan banyak muka. Kami tahu kau adalah pangeran kekaisaran, tetapi tetap saja kau harus mempertimbangkan perasaan kami. Karena keempat orang ini, klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad telah kehilangan banyak murid elit. Pangeran Wulang, kau tidak membantu kami bukanlah masalah besar, tetapi kau tidak hanya tidak membantu kami, kau juga membantu musuh kami melawan kami. Di matamu, di mata dinasti Martial Saint, apakah klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Jiang Chen ini? Sangguan Yihong berkata kepada Wulang. Dia benar-benar tidak tahan melihat Wulang membela Jiang Chen lebih lama lagi. Jika bukan karena Wulang adalah seorang pangeran, mereka mungkin sudah lama menganggapnya sebagai musuh. Benar sekali. Kami, Sekte Pedang Myriad, akan melawan keempat orang ini. Jika pangeran benar-benar tidak peduli dengan Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan, silakan serang kami. Kami akan berdiri di sini dan membiarkanmu menyerang. Kami tidak akan melawan. Yang Yun dari Sekte Pedang Myriad juga menoleh ke Wulang. Semua jenius dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad menatap Wulang. Wulang mengerutkan alisnya. Ekspresinya tidak terlihat baik, situasi saat ini bukanlah situasi yang ingin dia lihat. Jiang Chen tidak hanya menyinggung Wuchong, dia juga menyinggung klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad. Keduanya adalah negara adik kuasa dari Provinsi Jian, dan mereka begitu kuat sehingga bahkan dinasti Martial Saint harus memberi mereka rasa hormat. Kepala klan Sangguan dan kepala sekte-sekte Pedang Myriad juga telah bertemu langsung dengan Kaisar Agung sebelumnya. Bahkan ayah Wulang, Kaisar ke-9 harus memberi mereka muka. Oleh karena itu, meskipun Wulang adalah seorang pangeran, dia tidak memenuhi syarat untuk mengabaikan pengaruh kedua negara adik kuasa ini. Sepertinya Wulang sedang dalam dilema. Dia ingin membantu Jiang Chen, tetapi orang-orang dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad kini menantangnya. Meskipun dia seorang pangeran, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan kedua kekuatan super itu. Tepat sekali. Klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad telah menderita kerugian besar kali ini, semua prajurit inti ilahi dari kekuatan mereka yang memasuki Pulau Bahagia terbunuh, dan semua jenius muda yang datang ke Pulau Es juga tewas, itulah sebabnya mereka perlu membunuh Jiang Chen. Jika Wulang masih ingin berpihak pada Jiang Chen dan mencegah mereka menyerang, dia akan secara terbuka menjadi musuh kedua negara adidaya itu. Wulang sebaiknya tidak ikut campur dalam masalah ini. Para pemimpin klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad bukanlah orang yang mudah dihadapi, bahkan Kaisar ke-9 harus memberi mereka muka, apalagi Wulang yang hanya seorang pangeran. Banyak orang mulai berbisik-bisik satu sama lain. Jelas, Wulang sedang dalam dilema saat ini. Dia benar-benar ingin membela Jiang Chen, tetapi situasi saat ini telah memaksanya untuk keluar dari konflik. Pangeran, aku menghargai kebaikanmu, tetapi sepertinya tidak ada jalan keluar yang mudah hari ini. Kalau begitu, kita biarkan kekuatan kita yang berbicara. Jiang Chen berterima kasih atas bantuanmu, tetapi untuk saat ini, Pangeran, aku mendesakmu untuk tidak ikut campur, jangan melibatkan dirimu dalam dilema ini. Perselisihan antara aku, klan Sangguan, dan Sekte Pedang Myriad aku, Jiang Chen akan menyelesaikannya sendiri. Jiang Chen menangkupkan tangannya ke arah Wulang. Dia telah menebak identitas Wulang, ayah Wulang adalah Kaisar ke-9, yang kemungkinan besar adalah Wu Jiu. Ini tentu saja alasan mengapa Wulang membantunya, dia telah diinstruksikan oleh Wu Jiu. Jiang Chen sangat menghargai bantuannya, namun, dia tidak bisa menyeret Wulang lebih jauh ke dalam ini. Bagaimanapun, tidak ada jalan keluar yang mudah dari konflik antara dirinya, klan Sangguan, dan Sekte Pedang Myriad. Dia telah membunuh begitu banyak orang mereka, dan dia tidak keberatan membunuh beberapa lagi. Baiklah, Jiang Chen, kamu masih bisa dianggap sebagai seorang pria karena apa yang kamu katakan.
Biarkan aku melihat keterampilan luar biasa apa yang kamu miliki. Sang Guan Yihong berteriak keras. Selama Wulang tidak ikut campur, Jiang Chen hanya akan mati. Ledakan. Sang Guan Yihong adalah orang pertama yang menyerang. Ia berubah menjadi jejak cahaya saat ia menyerbu ke arah Jiang Chen. Dengan niat membunuh yang luar biasa, ia membunuh sebilah pedang raksasa dan mengiris ke arah kepala Jiang Chen dari atas dengan kekuatan yang luar biasa. Kehampaan itu tampak seperti akan segera hancur. Semua terjadi begitu cepat. Jika orang itu adalah orang biasa, mungkin dia baru akan sempat bereaksi saat serangan Sang Guan Yihong sudah mengirisnya menjadi dua. Sang Guan Yihong lebih kuat dari Sang Guan Yilong, tetapi jika dibandingkan dengan Jiang Chen, perbedaan di antara mereka tidaklah kecil. Dengan 4.500 tanda naga, hanya dengan kekuatan tubuhnya saja Jiang Chen akan mampu melepaskan kekuatan 4,5 juta jin. Dengan kekuatan yang luar biasa ini, ia dapat dengan mudah menghancurkan gunung hanya dengan satu serangan. Astaga, plus. Jiang Chen menggerakkan lengannya dan menghunus pedang suci surgawi. Seolah merasakan niat bertarung Jiang Chen, pedang suci surgawi mulai bergetar hebat. Emosi yang sangat gembira muncul darinya. Pedang suci surgawi itu sendiri adalah pedang pembantaian. Pedang itu telah mengikuti Jiang Chen di kehidupan sebelumnya, bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan menodai tubuhnya dengan darah musuh yang tak terhitung jumlahnya. Setelah tertidur selama 100 tahun, pedang itu akhirnya mendapat kesempatan untuk bertarung bersama Jiang Chen sekali lagi. Pedang itu haus darah. Hari ini, aku akan menggunakan darah para jenius ini untuk memadamkan pedang di tanganku. Niat membunuh yang kuat keluar dari tubuh Jiang Chen. Pedang suci surgawi akhirnya terlahir kembali, dan darah segar adalah yang terbaik untuk memadamkannya.